Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu di kesempatan hari ini ya, Jumat tanggal 7 Mei ya, 2021, dan ini bertepatan 25 Ramadan 1442 Hijriah. Berarti hari ganjil ya, dan semalam ya berarti malam ganjil. Malam dimana sering dimanfaatkan oleh umat Islam untuk melakukan ibadah iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bagian dari yang melakukan amal iktikaf tersebut, insya Allah ya. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita kaji sejarah perjalanan hidupnya pada setiap Jumat pagi ini, insya Allah. Dan teman-teman sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita ini ada di hari ganjil. Malam tadi adalah malam ganjil. Namun malam ganjil yang mudah-mudahan ya menjadi malam Lailatul Qadar, karena ada indikasi yang dijelaskan oleh ulama. Apa itu indikasinya? Indikasinya adalah manakala malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan itu bertepatan dengan hari Jumat, maka itu kemungkinannya Lailatul Qadar. Nah, di antara yang menyampaikan ini adalah Imam Ibnu Taimiyah ya. Jadi mudah-mudahan ya, kita tidak bisa memastikan juga ya, dan bahkan oleh Imam Ibnu Taimiyah sendiri pun tidak memastikan, hanya disampaikan kemungkinan atau malam yang diharapkan lah sebagai malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu ya mudah-mudahan tadi malam ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk iktikaf, untuk tilawah Quran, untuk tahajud ya, jangan sampai malah berlalu begitu saja. Dan kalau memang pas betul momen Lailatul Qadar ya, kita kerugian besar ya, karena di malam itu amal ibadah itu mendapat nilai yang sangat besar, karena malam itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Khairum min alfi syahr gitu ya, malam Lailatul Qadar. Ya mudah-mudahan wallahu alam, kita tidak tahu. Malam ini memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Nabi sudah memberikan clue-nya, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan ya. Nah, termasuk tadi malam berarti. Sehingga berarti menyisakan 2 malam ganjil lagi nih. Malam 27, malam 29 ya. Tapi itikaf juga bisa dilakukan di malam genap ya, karena Nabi dulu melakukan itikaf itu 10 hari terakhir, bukan hanya malam ganjil ya. Jadi tidak ada masalah, bahkan bagus ya. Itikaf dilakukan setiap harinya di 10 hari terakhir Ramadan ya. Dan harus di masjid ya, jangan itikaf di kamar kos. Tidak dihitung itikaf itu, atau angkat ke masjid. Nah, gimana dengan kondisi pandemi seperti ini ya, saya pikir nanti tinggal situasional saja ya, mencari masjid yang safe ya. Dan itu pun kalau sudah di masjid, mencari tempat-tempat pojokan sendiri, jangan berkerumun, jangan malah sampai ke masjid ngobrol ya, nongkrong, eman ya, nggak dimanfaatkan untuk itikaf secara optimal, malah hanya memindahkan aktivitas yang mubah itu dari rumah ke masjid ya. Insya Allah kita sudah punya pemahaman akan itu, tinggal kita wujudkan dalam bentuk action ya. Oke, jadi itu ya sebagai pengantar dulu ya, karena pas momennya ini ya, dan saya keingat juga artikel penjelasan dari Imam Ibnu Taimiyah, kalau hari Jumat bertepatan dengan hari ganjil 10 Ramadan, maka kemungkinannya itu Lailatul Qadar. Insyaallah demikian. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi kajian sirah kita. Dan sebagaimana info di publikasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kehidupan masa kecil Nabi di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, karena Nabi pernah tinggal di sana selama kurang lebih 4 tahun, ya Nabi tinggal di sana. Oke, kenapa Nabi bisa tinggal di sana, ya? Dan kenapa waktunya sampai 4 tahun, ya? Padahal kan kebutuhan Nabi tinggal di sana kan untuk disusukan, ya, kepada Halimah. Dan kalau kita melihat durasinya malah Nabi lebih panjang. Kenapa sampai 4 tahun? Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan kajian sirah atau telaah sirah kita
pagi hari ini ya. Mudah-mudahan nanti di perjalanan penjelasan ini banyak teman-teman yang semakin ikut join bergabung ya. Karena sebagaimana disampaikan oleh host acara Siroh ini, bahwa ini adalah kajian terakhir untuk Siroh for Millennials di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita lewatkan ya. Karena amaliyah di bulan Ramadan itu nilainya jauh berbeda dengan amaliyah serupa di luar bulan Ramadan. Dan ini terakhir ya. Kita akan jumpa lagi barangkali di pekan kedua Syawal ya. Pekan pertama kita mungkin akan off dulu ya, biar waktunya bisa kita gunakan untuk silaturahmi keluarga. Nanti insya Allah pekan kedua atau menunggu informasi nanti akan dipublikasikan kapan kita lanjutkan lagi telah asirohnya di bulan Syawal. Okay. Baik, jadi Nabi Muhammad SAW ini memang pernah tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah ya, Halimah As-Sa'diyah. Ceritanya begini, jadi Nabi Muhammad SAW ini sebagaimana anak-anak penduduk Mekah ya dari kaum Quraisy itu selalu mengambil jasa susuan bagi anak-anak mereka, bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di daerah dusun atau daerah-daerah pedalaman, ya, termasuk di perkampungan Bani Sa'ad itu. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan anak-anak mereka kalau tumbuh ya di luar kota Mekah itu nanti tumbuh secara baik ya, fisiknya tumbuh dengan baik, menjadi lebih kuat, lebih terhindar dari penyakit ya, ketimbang tinggal di dalam kota Mekah. Bayangkan ya, di tahun 1400 tahun yang lalu ya, kota Mekah yang belum metropolis saat itu ya, masih kota gurun pasir yang belum maju ya, tapi tentu dibandingkan daerah sekitar dia lebih maju ya. Tapi kalau dibandingkan hari ini kan jauh sekali gapnya Mekah hari ini dengan Mekah dulu ya. Mekah yang dulu bukanlah Mekah yang sekarang ya. Kalau cuplikan lirik lagunya Tegar begitu kita plesetkan sedikit ya. Nah, tapi walaupun demikian ya, tingkat sanitasi tidak separah hari ini ya, perkotaan hari ini, tapi tetap ada anggapan masyarakat kota itu tidak kondusif bagi anak-anak bayi, anak-anak kecil. Jadi harus mereka tumbuh di lingkungan yang masih asri, masih alami ya. Nah, sehingga orang-orang Quraisy ini, orang-orang Mekah ini menitipkan anak mereka kepada perempuan di daerah pedalaman ya, orang-orang Badui ya, termasuk saya katakan orang-orang di perkampungan Bani Sa'ad, agar disusukan dan diasuh di sana, di tempat perkampungan Bani Sa'ad itu. Nah, itu menjadi tradisi ya, tradisi orang-orang Quraisy ya. Kalau kita dengar lagunya HRS kan, lagu Rohatil itu kan dikisahkan di lagu itu, di liriknya bahwa itu tradisi, memang menyusukan anak itu tradisi kepada wanita lain, itu tradisi orang-orang Quraisy ya. Gimana itu potongan liriknya tuh? Menurut adat yang ada gitu ya, disusui Halimah, kurang lebih gitu ya. Saya harus ngecek lagi nanti lirik lagunya itu ya. Jadi itu memang adat, itu tradisi. Nah, sehingga ini juga berlaku buat Nabi Muhammad kecil ya, yang masih bayi saat itu. Tapi jangan salah paham, jangan dipikir Nabi ini tidak pernah disusukan ibunya sama sekali, salah ya. Nah, wanita yang pertama menyusukan Nabi adalah ibunya. Ya. Sudah pasti ya. Sudah pasti, karena secara alami nanti setiap ibu yang melahirkan itu akan punya cadangan ASI ya, yang Allah berikan. Dan ASI yang pertama itu yang paling efektif untuk membentuk kekebalan ya, menjadi imunitas alami pertama yang bisa diterima oleh bayi dari ibunya, yang diistilahkan dalam dunia medis sebagai kolostrum ya. Itu ASI yang kuning-kuningan yang keluar di awal-awal ibu melahirkan. Nah, memang ini makanan bayi yang terbaik ya. Sampai ada ilmuwan Jepang itu justru kurang sepakat atau bahkan tidak sepakat manusia itu minum susu sapi, tidak sepakat dia. Harusnya manusia susu manusia, sapi ya anak sapi ya susu sapi gitu. Dia tidak sepakat gitu. Akhirnya kita melihat hari ini ya, dengan edukasi
urgensinya ASI itu banyak kembali ibu-ibu yang melakukan ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif kepada bayinya ya, yang sebelumnya karena propaganda feminisme, ibu-ibu itu banyak sudah tidak menyusui bayinya lagi ya, dan hal lain lah, berpikir tentang penampilan lah, macam-macam, sudah meninggalkan itu. Tapi karena menyadari lagi berkat edukasi medis tentang manfaat ASI, khususnya kolostrum itu ya, akhirnya kembali banyak ibu-ibu termasuk kalangan-kalangan sosialita ya, kalangan artis itu sekarang tidak malu lagi untuk menyusukan bayi mereka dengan ASI-nya sendiri ya. Jadi begitu. Jadi ibu Nabi ini yang pertama menyusukan Nabi Muhammad SAW sewaktu bayi ya. Kemudian yang kedua bukan Halimah juga, masih ada perempuan lain ya. Halimah itu ketiga ya. Nah, yang kedua adalah namanya Suwaibah. Siapa ini Suwaibah? Suwaibah adalah budak milik Abu Lahab. Nah, yang dimerdekakan saat Nabi lahir, saking senangnya dia. Gitu. Nah, jadi Abu Lahab ya, sebagaimana yang kita singgung kemarin, pernah berbahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun kemudian setelah Nabi mendapatkan risalah kenabian, menyebarkan dakwah, dia menjadi musuh nomor wahid ya. Padahal pamannya sendiri nih, Abu Lahab ini masih saudara dengan ayahnya Abdullah ya, Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Nah, itu punya budak perempuan namanya Suwaibah. Nah, Suwaibah ini pernah menjadi tempat Nabi menyusu ya. Suwaibah ini. Nah, itu budaknya Abu Lahab itu. Nah, kemudian yang ketiga baru Halimah As-Sa'diyah tadi ya. Nah, kisahnya itu suatu ketika di masa musim paceklik, kemarau ya, dan memang di perkampungan Bani Sa'd ini disebut-sebut sebagai tempat tergersang ya. Nah, akhirnya penduduk perkampungan Bani Sa'd ini berpikir untuk bagaimana cara mereka bisa melalui masa-masa paceklik ini ya, dengan punya biaya untuk bisa bertahan hidup ya. Nah, mereka berangkat ke Mekah seperti biasa mencari bayi yang bisa disusukan, dan itu akan berbayar ya. Gitu. Kalau ada istilah no free lunch, ini berarti no free breasting ya. Kalau lebih begitu. Jadi itu enggak gratis, itu jasa. Mereka jasa susuan dan dibayar ya. Berangkat, termasuk Halimah berangkat. Nah, karena kondisi perkampungan Bani Sa'd yang begitu gersang dan kering ya, sehingga Halimah yang menunggangi keledai saat itu tidak prima keledainya. Keledainya kurus ya, keledai betina, terus susunya juga kering gitu ya. Mereka juga turun bawa serta unta betina ya. Biasanya unta itu kan kendaraan barang ya. Kalau unta itu gambarannya kalau zaman sekarang kayak kontainer lah, kendaraan barang. Nah, itu juga sama. Unta yang dibawa juga dalam kondisi lemah ya, terus susunya juga kering ya. Mereka berangkat ke Mekah. Nah, Halimah ini ditinggalkan oleh rombongan keluarga yang lain, ibu-ibu yang lain, yang lebih cepat kendaraannya, keledainya. Gitu. Halimah ketinggalan, gitu ya. Karena keledainya lesu, lemah, letih, lunglai. Gitu ya. Nah, berangkat kemudian sampai di Mekah. Halimah tidak kebagian bayi susuan, semua sudah dapat. Ya. Nah, yang tersisa cuma tinggal satu bayi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saat itu sebenarnya juga sempat ditawarkan kepada wanita-wanita dari perkampungan Bani Sa'd, mereka menolak. Ya. Bahkan Halimah sendiri di awal juga tidak mau. Kenapa? Karena ini bayi yatim. Gitu. Kalau yatim, sementara mereka akadnya akan berbayar, siapa nanti yang ngalangi nih? Gitu ya. Nah, apa yang bisa diharap dari ibunya nanti untuk membayar jasa ini? Nah, Halimah berangkat saat itu bersama dengan suami dan anak laki-lakinya yang juga sedang menyusu ya. Suaminya bernama Al-Haris ya. Anaknya bernama Abdullah bin Al-Haris ya. Jadi ini Al-Haris ini nanti menjadi saudara sepersusuan Nabi yang sebaya ya. Gitu. Di samping itu Halimah punya dua anak perempuan ya. Ada yang namanya Anissa, ada yang satu ini sebutannya Asyaimah. Asyaimah ini yang turut nanti mengasuh Nabi ya. Berarti umurnya sudah lebih tua. Nah, itu. Jadi mereka berangkat, siapa tadi? Halimah,
Al-Haris dan Abdullah bin Al-Haris yang masih bayi. Nah, dan Al-Haris ini rewel terus. Mohon maaf, si Abdullah bin Al-Haris rewel terus ya. Karena dia tidak bisa mendapatkan pasokan ASI yang lancar dari ibunya. Karena ibunya tidak bisa mendapatkan suplai makanan yang cukup juga ya. Karena kondisi untanya susunya kering, kondisi keledainya susunya kering ya. Nah, sehingga nanti bekal makanan apa yang bisa diolah dalam tubuhnya dan akan menjadi ASI buat anaknya. Ya anaknya rewel nangis terus. Gitu. Ya tapi mereka tidak putus asa, mereka tetap berangkat ke Mekah mencari bayi susuan. Ya. Nah, dan gara-gara itu mereka tidak bisa tidur ya, anaknya rewel gitu ya. Ya sama lah gambaran orang tua sekarang, kalau anaknya rewel kan tidak tidur juga ya, ditunggui anaknya sampai bisa diam, bisa tenang ya. Yang sudah mengalami kayak itu Ajar ini ya, kalau Eko ini belum mengalami ini. Tapi kalau mau mengalami segera nanti japri aja. Ya, jadi gitu ya. Nah, akhirnya karena sudah tidak ada pilihan, Halimah ini diskusi dengan suaminya. Akhirnya mereka sepakat mengambil Nabi sebagai anak susuan. Ya. Diambil, digendong, ya. Tapi belum langsung pulang. Mereka nginap semalam dulu. Nah, dan kejadian malam itu sangat menakjubkan. Ya. Karena apa? Setelah Halimah ini mengambil Nabi, tidak lama kemudian Halimah langsung punya banyak cadangan ASI. Gitu. Begitu pula dengan keledainya tadi tuh dan ontanya. Nah, sehingga apa bisa menjadi bahan makanan buat Halimah dan suaminya. Mereka minum sampai kenyang dan akhirnya bisa menyusukan Nabi hingga Nabi kenyang pula. Begitu pula saudara sepersusuan Nabi tadi itu, Abdullah bin Al-Haris, kenyang tidur pula, tidak rewel lagi. Ya. Ini luar biasa. Nah, kemudian pada saat mereka pulang besoknya, keajaiban yang lain terjadi ya. Kendaraan Halimah tadi itu jadi banter, jadi cepat. Gitu. Bahkan mendahului kendaraan-kendaraan punya perempuan dan keluarga yang lain. Jadi dibalap itu sama keledainya Halimah. Akhirnya teman-temannya Halimah ini dari Bani Sa'ad kaget. Loh, kok bisa ini? Mereka konfirmasi ke Halimah. Apakah ini keledai yang sama yang dipakai untuk datang ke Mekah? Dijawab oleh Halimah, ya sama ini keledainya itu. Mereka heran gitu loh, kok bisa? Yang tadinya lemah letih, lesu lunglai ya, tinggal tunggu pingsannya saja ya. Tapi setelah balik dari Mekah menjadi cepat gitu. Nah, kemudian setelah masuk ke perkampungan Bani Sa'ad, Halimah menemukan kambing-kambing yang ditinggalkan itu sudah dalam keadaan kenyang dan juga punya banyak stok susu kambing ya. Yang padahal tadi kan kita paham kondisi perkampungan Bani Sa'ad ini yang paling terdampak kemarau, paceklik, daerah paling gersang ya. Nyaris sulit mendapatkan rumput untuk dimakan oleh kambing dan itu nanti menjadi susu kambing ya. Tapi tidak demikian, Halimah pulang kambingnya kenyang ya, kantong susunya penuh ya. Nah, sehingga menjadi tambahan logistik keluarga ini ya. Nah, orang-orang perkampungan Bani Sa'ad ini kaget, heran, kok bisa? Padahal kambing-kambing mereka itu ya sulit gitu, sulit bisa sampai menghasilkan susu. Akhirnya apa? Mereka berinisiatif menggembalakan kambing-kambing mereka di tempat Halimah menggembalakan kambing. Tapi tetap hasilnya beda, ya. Hasilnya tetap beda. Kambing Halimah sehat-sehat, menghasilkan banyak susu, kambing mereka tetap aja begitu. Heran mereka, kok bisa ini? Ada apa ini ya? Entah apa ini yang yang terjadi ya, bukan yang merasuki, yang terjadi entah apa ini ya. Nah, akhirnya kemudian itu tetap menjadi tanda tanya bagi masyarakat perkampungan Bani Sa'ad. Ya. Nah, kemudian Nabi tinggal di sana 2 tahun ya, karena kan menyusukan bayi itu durasinya kurun 2 tahun ya. Di dalam Islam juga begitu, perintah menyusukan anak itu 2 tahun ya. Haulaini kamilaini. Ada redaksi demikian di dalam Al-Baqarah agar menyusukan anak itu selama 2 tahun sempurna ya, 2 tahun penuh. Nabi tinggal selama 2 tahun dan selama itu pula keberkahan mengalir untuk keluarga Halimah ya, yang tidak didapatkan oleh keluarga lain di Bani Sa'ad. Nah, dan selama masa rentang 2 tahun ini Nabi sering diajak pulang ke Mekah. Per 6 bulan Nabi pulang ketemu ibunya ya, per 6 bulan pulang. Berarti
Kalau 2 tahun ya sekitar 4 kali pulang Nabi, diajak pulang. Jadi enggak tinggal 2 tahun penuh, enggak pernah dibawa sama sekali ketemu dengan ibunya lagi, tidak. Tapi per 6 bulan Halimah itu ke Mekah mempertemukan Nabi dengan ibunya, sehingga ibunya bisa melihat perkembangan fisik Nabi setelah tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata Nabi tumbuh sehat, tumbuh kuat ya. Nah, dan kemudian setelah masa 2 tahun kontrak berakhir, ya, Nabi harus pulang kembali ke keluarga. Halimah ini minta permohonan kepada Aminah, ibunda Rasul, agar Nabi Muhammad SAW bisa tinggal lebih lama lagi, lebih besar lagi bersama mereka, tidak segera pulang. Ya, karena mereka merasakan kehadiran Nabi itu membawa berkah, ya. Sehingga kalau Nabi nanti cepat-cepat meninggalkan keluarga mereka, ya, keluarga Halimah, maka keberkahan juga akan meninggalkan keluarga mereka. Jadi di lobi ya Aminah ini agar berkenan Nabi kiranya diizinkan untuk tinggal lebih lama. Ya. Nah, akhirnya kemudian ditambahkan 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi Nabi tinggal di perkampungan Bani Sa'ad dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah dan keluarga. Nah, namun ternyata di masa 2 tahun tambahan ini ada kejadian. Ya. Ada kejadian. Sewaktu Nabi Muhammad kecil, ya sedang bermain-main, ya sekitar usia 4 tahunan atau kurang, itu bersama teman-teman sebaya dan saudara sepersusuannya tadi ya, Abdullah bin Al-Haris, mereka bermain-main. Tiba-tiba datang 2 orang, ya, terus mengambil Nabi, ya. Dan yang mereka lakukan membedah dada Nabi. Ini kagetlah anak-anak kecil ya. Mereka lari ya. Mereka melaporkan kepada Halimah, Nabi Muhammad dibunuh ya. Nah, termasuk Abdullah menceritakan kepada ibunya, kalau saudara sepersusuannya ini, Nabi Muhammad ini didatangi 2 orang, kemudian dibelah dadanya ya oleh orang tersebut. Nah, shock Halimah dan suaminya ya. Akhirnya mereka keluar ingin mengetahui keadaan yang menimpa Nabi. Kemudian Nabi sudah datang gitu. Datang namun yang mereka perhatikan, Nabi datang dalam kondisi pucat ya. Tidak ceria, pucat Nabi. Nah, akhirnya karena mereka khawatir nanti akan terjadi hal buruk menimpa Nabi, ya, akhirnya Nabi ini diinisiatif oleh Halimah dan suaminya untuk pulangkan saja ya. Gitu. Walaupun ya nanggung ini karena berkahnya nanti hilang, tapi ya daripada nanti ada apa-apa, resiko di tangan mereka karena mereka mengasuh. Nah ini kemudian Halimah mau mengembalikan Nabi Muhammad ini ke ibunya. Tapi ibunya meyakinkan Halimah bahwa Nabi Muhammad ini bukan anak yang biasa. Ya. Tidak akan terkena gangguan setan lah Nabi Muhammad ini. Karena beliau, ibunda Nabi ini, Aminah menyampaikan, beliau merasakan hal-hal yang menakjubkan selama mengandung Nabi Muhammad. Ya. Tidak berat sama sekali ya. Kalau perempuan itu kalau mengandung pasti berat. Ya. Semakin bertambah bulan semakin berat. Ya. Tapi tidak dia rasakan sewaktu mengandung Nabi Muhammad. Dan semasa di dalam kandungan Nabi ini mengeluarkan cahaya. Yang cahaya itu menerangi istana Busra di Syam. Nah, sehingga dia yakinkan kepada Halimah bahwa anaknya ini tidak akan kena gangguan setan. Tidak usah khawatir ya. Ya sehingga kemudian pengasuhan periode kedua kan dilanjutkan hingga genap 2 tahun itu ya. Jadi total Nabi tinggal di perkampungan Bani Sa'ad selama kurun 4 tahun ya dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Nah, jadi begitu. Jadi sempat ada kekhawatiran dan mau dikembalikan, tapi diyakinkan kembali oleh Aminah ya. Nah, apa makna di balik ini teman-teman sekalian ya? Nah, tentang peristiwa pembedahan dada Nabi tadi itu ya oleh 2 orang ya, dan 2 orang sebenarnya malaikat ini, malaikat Jibril sama malaikat Mikail ya, yang mencuci dada Nabi ini adalah Jibril, dan yang menyediakan air zam-zamnya sebagai media untuk membersihkan hati Nabi adalah malaikat Mikail ya. Itu sebenarnya malaikat yang datang. Ada apa di balik ini ya? Bukankah Allah itu sebenarnya
kalau ingin menjaga Nabi ya dari potensi nanti terjerumus kepada kemaksiatan, toh Allah bisa membersihkan langsung tanpa pembedahan, ya harusnya bisa itu. Misalnya kalau ada potensi penyakit hati itu kan Allah bisa langsung tanpa pembedahan. Tapi kenapa harus ada peristiwa yang menggemparkan ya di perkembangan Bani saat itu, Nabi datangi dan kemudian diambil dibedah. Nah ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Waskol Ahji bahwa dari peristiwa itu yang dimaksudkan adalah agar Nabi SAW yang masih kecil ini menjadi pusat perhatian. Jadi ini sebenarnya adalah strategi tebar pesona ya, skenario Allah kepada Nabi Muhammad kecil, gitu, agar beliau sejak kecil menjadi pusat perhatian. Gitu. Bahkan sebenarnya tidak sejak kecil lagi, sejak dalam kandungan sudah jadi perhatian paling tidak oleh ibunya sendiri. Ini kok aneh ini bayi ini yang di dalam kandungan ini. Ya, mengandungnya tidak memberatkan dan memancarkan cahaya. Ya. Begitu pula dengan kejadian yang menggemparkan itu di perkembangan Bani saat itu. Jadi Allah sudah menskenariokan sosok Nabi ini ya penuh pesona ya. Kalau kata orang sekarang terpesona, aku terpesona ya. Ini apa namanya? Agar Nabi menjadi pusat perhatian, gitu, ya. Agar eye catching Nabi ini. Ya. Kenapa? Karena beliau ini dalam penjelasan Profesor Dr. Rasul Haji, beliau disiapkan menjadi pemimpin besar, menjadi Nabi, pemimpin umat, bahkan seluruh umat ini akan dipimpin oleh beliau. Oleh karena itu sudah mulai harus diiklankan ini, siapa ini calon pemimpin ini harus ditampilkan ke publik. Gitu. Bahkan sejak bayi sudah mulai ditampakkan calon pemimpinnya ini. Ya. Nah, makanya kemudian ada peristiwa-peristiwa yang menggemparkan seperti itu yang menarik minat perhatian masyarakat. Ya. Termasuk pembedahan dada Nabi itu. Ya. Nah, di samping tentunya ada maksud untuk menjaga Nabi dari hal-hal yang negatif baik secara fisik maupun secara batin ya. Secara fisik kan juga tadi lewat fasilitasi Nabi disusukan di perkampungan Bani Sa'ad ya yang lebih steril dibandingkan daerah Mekah ya yang rawan penularan penyakit ya. Kemudian secara batin yaitu dengan adanya peristiwa pembedahan dada Nabi dicuci hatinya agar terhindar dari penyakit-penyakit hati ya. Jadi itu ya yang bisa kita tangkap makna di balik peristiwa pembedahan dada Nabi SAW sewaktu beliau masih tinggal di perkampungan Bani Sa'ad ya, agar beliau sejak kecil menjadi pusat perhatian masyarakat ya, pusat perhatian bahkan umat ya, bahwa beliau ini adalah manusia spesial ya, calon pemimpin besar ya. Dan itu diyakini juga oleh Aminah bahwa anaknya ini calon pemimpin besar ya. Indikasinya adalah cahaya Nabi sewaktu dalam kandungan itu menerangi istana Busro di Syam. Berarti kelak Nabi itu akan menjadi seorang pemimpin besar. Ya, oke. Ini yang bisa saya sampaikan ya terkait kisah masa kecil Nabi di perkampungan Bani Sa'ad. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan lagi apa yang pernah ditelaah dari fragmen kisah ini, ya, monggo saja kita saling melengkapi untuk memperkaya juga wawasan kita seputar sirah Nabi Muhammad SAW dari banyak tinjauan dari banyak literatur yang kita baca ya, yang kita kaji. Monggo silahkan kalau ada. Atau mau diskusi juga ya, monggo juga nggak apa-apa. Jadi begitu ya. Dan perihal ini ya, perihal kondisi yatimnya Nabi ini ya, itu terjadi, tadi kan kenapa Nabi sempat ditolak oleh banyak perempuan Bani Sa'ad, karena mereka mendapati Nabi ini adalah anak yatim ya. Nah, peristiwa Nabi menjadi yatim, berstatus yatim ini terjadi di usia kandungan 2 bulan ya. Itu Nabi sudah menjadi yatim. Nah, saat ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib ini diminta oleh kakeknya Nabi Abdul Muthalib berangkat ke Syam untuk urusan niaga. Ya. Berangkatlah ke Syam, kemudian dari Syam kembali ke Mekah itu kan mesti transit Madinah. Nah, di Madinah itu ayahnya sakit meninggal, ya, dan dimakamkan di sana. Dan dimakamkan
dimakamkan di Mekah, tapi dimakamkan di Madinah karena jaraknya kan jauh juga, dan untuk mengirim jenazah di masa seperti itu ya butuh waktu, sehingga akhirnya dimakamkan di sana. Dan kebetulan memang di Madinah itu ada pemakaman paman-paman Nabi ya, dari Bani Adi bin Najjar, dimakamkan di situ. Ayah Nabi berdekatan dengan makam paman-pamannya ya. Dan nanti kalau kita teruskan kisahnya setelah Nabi dikembalikan ke ibundanya, ke Aminah, itu kan nanti ada kisah di mana ibundanya ini berangkat mengajak Nabi yang berusia 4 tahunan itu untuk ziarah makam ayahnya di Madinah. Ya. Berangkat waktu itu ada Aminah, ada Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib untuk menjaga Aminah ini. Dan untuk melayani Aminah juga disertakan dalam ziarah mereka itu Ummu Aiman ya. Ummu Aiman ini adalah budaknya Abdullah. Jadi budaknya ayahnya Nabi ya, yang berkebangsaan Habasyah atau sekarang namanya Ethiopia. Nah, ini Ummu Aiman pengasuh Nabi, salah satu pengasuh Nabi, budak warisan ayahnya ya. Dan nanti dia masuk Islam, Ummu Aiman ini beriman setelah Nabi menjadi Rasul, beriman dan menyertai berangkat hijrah, ya, ikut hijrah maksudnya ke Madinah, dan tetap hidup sampai Nabi meninggal ya. Beliau baru meninggal kisaran 5 atau 6 bulan sepeninggal Nabi. Jadi Nabi meninggal 5-6 bulan kemudian, Ummu Aiman meninggal ya, pengasuh Nabi. Dan dia nanti dimerdekakan setelah dia masuk Islam, Ummu Aiman ini. Itu mereka berangkat, Abdul Muthalib, Aminah, Nabi kecil ya, dan Ummu Aiman berangkat ziarah makam ya, makam ayah Nabi Abdullah, dan kemudian mereka sebulan tinggal di Madinah. Setelah itu mereka kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan antara Madinah dan Mekah, ibunda Nabi sakit dan meninggal ya, tepatnya di sebuah tempat bernama Abwa. Disitulah Aminah dimakamkan ya. Sehingga kemudian praktis Nabi itu menjadi yatim piatu setelah itu ya. Awalnya yatim ya, saat usia 2 bulan di kandungan. Kemudian setelah 4 tahun pulang dari perkampungan Bani Sa'ad, bertemu ibunya lagi, tidak lama kemudian ibunya juga meninggal ya, di usia sekitar 4 tahun ya. Masih kecil ya, Nabi itu sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua. Tapi Nabi sama sekali tidak minder, dan orang-orang tidak ada memandang sebelah mata ya kepada Nabi ini, karena beliau adalah seorang anak yang lahir dari keturunan terhormat ya. Gitu. Nah, calon pemimpin itu mesti juga punya jalur genetik yang cukup dipandang ya. Gitu. Apalagi kepemimpinan Islam itu berdasarkan sabda Nabi nanti memang dari jalur Quraisy ya. Nabi dari Quraisy, bahkan Quraisy pilihan ya. Gitu. Dari Quraisy pilihan. Kakeknya Abdul Muthalib pemimpin Mekah ya, dan ibunya ya itu Aminah binti Wahab itu adalah anak dari seorang pemuka Bani Zuhroh ya. Jadi Nabi ini dari kabilah terpilih dan orang tua terpilih ya. Sehingga Nabi tidak minder walaupun yatim gitu. Nabi pede aja bergaul dengan sama masyarakat ya. Dia dihormati, dihargai ya. Nabi itu. Dan kemudian juga nanti saat Nabi menyampaikan risalah, orang-orang yang bergabung itu tidak sungkan, tidak ragu ya. Kecuali yang memang penentang dakwah. Adapun pengikut Nabi tidak ragu karena mereka tahu Nabi ini dari keturunan terbaik, orang terhormat ya. Sementara itu adalah indikasi-indikasi kepemimpinan. Jadi mereka ikut aja kepada ajakan Nabi ya untuk bergabung bersama kelompok Nabi, memeluk Islam dan mendakwakan risalah Islam bersama-sama ya. Jadi itu. Jadi memang kalau kita melihat dari secuplik rangkaian kisah-kisah tersebut ya, termasuk kisah Nabi masih kecil tadi yang penuh pesona itu, ternyata Nabi ini sudah disiapkan memang menjadi pemimpin sejak awal ya. Sejak awal dirinya sudah dibuat agar menjadi pusat perhatian ya. Karena pemimpin itu haruslah orang yang memang dianggap ya, orang yang dianggap, bukan orang yang ujuk-ujuk ya, bukan, tapi orang yang punya track record ya. Oke. Itu sebagai tambahan lagi untuk memperkaya wawasan kita. Jadi saya lengkapi dengan wafatnya ayah Nabi,
dan wafatnya ibu Nabi. Ya. Sehingga berarti nanti kalau kita ketemu lagi pembahasan kita adalah Nabi dalam pengasuhan kakeknya. Karena sepeninggal ibunya, Nabi diasuh kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Oke, kalau belum ada, ya saya pikir juga mungkin cukup saja untuk forum sirah kita kesempatan tanggal 25 Ramadan ini, 1442 Hijriah, dan merupakan kajian terakhir bulan Ramadan. Insyaallah kita jumpa lagi nanti di bulan Syawal ya. Ikuti saja terus dan nantikan publikasi-publikasi seputar kajian sirah berikutnya. Cukup barangkali ya, host ya. Iya, terima kasih Ya. Ustaz Baikul. Ya, saya tutup kalau begitu. Kita akhiri. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, makasih ya. Ya, saatnya. Alhamdulillah. Ya,